Sistem penerima murid baru atau SPMB diketahui mengubah sistem dari yang sebelumnya zonasi menjadi jalur domisili. Minimnya sosialisasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten membuat resah orang tua siswa. Banyak masyarakat yang masih mengira sistem zonasi masih diterapkan pada jalur domisili. Menyikapi hal ini, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atif Latiful Hayat, seharusnya sistem baru sudah disosialisasikan jauh sebelum pendaftaran daring atau SPMB tahun ini. Meskipun sekarang masih di dalam rentang masa pendaftaran ya, tapi saya mengharapkan ke depan agar lebih cepat lagi ya, sesuai dengan jadwal, jadi lebih cepat lebih baik. Untuk pertama, agar informasinya secara cepat diketahui oleh para orang tua, para siswa. Kalau agak terlambat kan, sehingga waktu sosialisasinya juga menjadi terlambat. Atif juga angkat bicara soal penemuan BPK perihal penyelewengan dana bantuan operasional sekolah SMA di Kota Serang. BPK masalah BOS di beberapa SMA di Kota Serang itu seperti apa, Pak? Karena ini nilainya cukup fantastis ya, Pak, 1,1 miliar. Apakah ada tanggapan dari kementerian? Saya belum mengetahui tentang kasus tersebut, nanti saya harus cek dulu ya. Terima kasih. Penerimaan siswa baru SPMB tahun ini dianggap kacau balau oleh mahasiswa di Banten. Mahasiswa menuding keterlambatan Juklak Juknis membuat resah orang tua siswa. Dalam aturan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, pasal 33 ayat 1, di situ menjelaskan bahwasanya Juknis harus ditetapkan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum pelaksanaan pendaftaran. Akan tetapi, pemerintah Provinsi Banten melalui Pergub nomor 261 tahun 2025 mengesahkannya di tanggal 28 Mei tahun 2025. Sedangkan pembukaan pendaftaran di tanggal 16 Juni tahun 2025. Nah, ini sudah terlihat bahwasanya ada pelanggaran aturan atau ketidaksesuaian antara aturan pusat dengan aturan provinsi. Sehingga akhirnya memicu problematika yang panjang terkait dengan SPMB ini. Nah, ini kan sangat janggal. Utama dari problematika penerimaan murid baru ini adalah pemerintah Provinsi Banten yang melanggar banyak aturan dan juga serta tidak memiliki efektivitas terhadap membuat kebijakan di sektor pendidikan. Kita lihat juga bahwasanya dalam Juknisnya sangat tidak jelas, sangat rancu, dan kontradiktif, di mana ada 4 jalur yang disediakan. Yang pertama, jalur domisili wilayah. Yang kedua, jalur afirmasi. Yang ketiga, jalur prestasi akademik, non-akademik. Yang keempat adalah jalur mutasi. Akan tetapi, setelah kita temukan investigasi di lapangan, ada temuan di mana ada 1 murid yang jarak domisili wilayahnya sekitar 100 meter dari sekolahan, dari rumah ke sekolahannya, akan tetapi ditolak dengan alasan nilai tidak memenuhi syarat. Nah, ini artinya pemerintah Provinsi Banten gagap dalam menciptakan Juknis yang dimana tidak adanya sosialisasi dan kesimpangsiuran informasi. Selain itu, sejumlah media juga menyoroti kacaunya penerimaan siswa SMA dan SMK. Diperkirakan ribuan pelajar yang tidak diterima ke sekolah negeri tahun ini di Banten akan menjadi angka putus sekolah di Banten tertinggi. Data tahun 2024, angka siswa putus sekolah mencapai 13.684 orang. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.